Ya, masih dipanselkan dalam dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JD 107.7 FM, suara pada Islam Jakarta cerdas menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, apa kabarnya pada kesempatan siang hari ini? Tentunya senang sekali Mitra, pada kesempatan siang hari ini Bobby Khalid hadir menemani Mitra JC. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu, berjumpa meskipun hanya lewat udara ataupun juga hanya lewat streaming di Facebook atau YouTube. Tentunya semoga tidak mengurangi kebersamaan kita, tidak mengurangi ikatan kita sebagai orang-orang yang beriman dalam ukhuwah Islamiyah. Dan tentunya Mitra JC, semoga kita semua tetap berada di dalam keadaan sehat walafiat, agar tentu kita dapat senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Pak Mitra JC, salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat tetap tercurah padanya dan sahabatnya sampai berikutnya hingga yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Mitra JC, seperti biasa di setiap hari Jumat kami ada sebuah program yang tentu tak bisa ditinggalkan dan tentunya tak bisa dilewatkan. Sebuah program yang tentu sudah berjalan hampir 3 bulan ya, kurang lebih kurang lebih 3 bulan tentunya menemani Mitra JC di siang hari, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, itu program Muslim Young Talk. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Bobby Khalid nggak sendiri, ada narasumber kita yang sudah hadir di ruang siar kita pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Dan tentunya kita sudah menyiapkan tema yang akan sama-sama kita bahas di kesempatan siang hari ini, yaitu tentang spirit Muharram ya. Semangat Muharram bersama Prima. Wah, luar biasa. Dan juga ada teman kita ya. Nanti tentunya biarkan mereka mengenalkan diri mereka sendiri karena sudah cukup besar, nggak perlu dikenalin ya. Baik, kita akan langsung sapa narasumber kita yang berada di sebelah kanan Bobby Khalid. Ada Bang Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Bobby. Bagaimana Bang, kabar sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, suaranya menggema kemana-mana ya. Ya alhamdulillah. Artinya masih sehat gitu. Masih sehat ya. Kegiatan PPKM ini gimana Bang? Ya cukup terkendala sih. Cukup Jadi terkendala. banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya kita bertemu walaupun pakai prokes, ya mau gak mau harus offline, online. Online ya. Dan Mitra JC, seperti yang mungkin Mitra JC tahu, kalau misalkan Mitra JC menyimak siaran kita di Muslim Young Talk, Bang Fikri ini sudah gak asing ya, sudah melanglang buana ya di dunia perkotakan HP layar Ya. yang dipegang oleh kawan-kawan ya, teman-teman sekalian. Ya, Bang Fikri ini juga merupakan ketua Prima ya Bang ya. Iya. Yang tentu pada kesempatan siang hari ini meluangkan waktunya untuk bersama kita sharing tentang spirit Muharram. Baik, kita akan beralih ke sebelahnya. Ada seorang perempuan, wanita yang tangguh ya, luar biasa, sudah menyediakan waktunya untuk hadir di kesempatan siang hari ini. Ada Khairunisa ya? Anissa. Oh, Anissa. Oh, Ica biasa ya. Silakan Anissa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Syawalia. Saya dari Wakil Pimpinan IPM Jakarta Utara. Iya, terima kasih saya sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Dan Mitra GIC ya, seperti yang sudah kita sampaikan di awal pertemuan kita pada kesempatan hari ini, bahwa kita membahas tentang spirit Muharram ya, tentang semangat berubah ya, semangat perubahan, semangat hijrah, yang dimana pada kesempatan 3 hari yang lalu, kalau tidak salah ya, 2 atau 3 hari lalu kita sudah berganti tahun pada awalnya 1442, tapi sekarang sudah menjadi 1443. Dan ini tentunya sebagai seorang muslim menjadi sebuah momen di mana kita semestinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena tentu Mitra JC rahmati Allah, bergantinya hari maka juga harus bertambah amal kita. Juga bergantinya tahun tentunya juga harus menambah kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita.
Nah begitu mitra JC, dua narasumber kita tadi ada Bang Fikri dan juga ada Ica akan bersama kita membahas tentang spirit Muharram. Dan tentu ya, kalau misalkan kita bicara tentang spirit Muharram ya, sebelum nanti kita mungkin ke beberapa pertanyaan yang sudah tentunya kita siapkan. Menurut Bang Fikri itu spirit Muharram seperti apa yang harus kita gaungkan di dalam diri kita, terlebih di tengah pandemi seperti hari ini? Ya, baik. Oke, terima kasih Bang Bobi. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu mitra JIC sekalian yang ada di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra JIC semuanya yang sedang mendengarkan secara online. Tentunya sebelum saya menjawab, saya informasikan juga kepada mitra JIC untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar spirit Muharram gitu kan, atau bagaimana kita menjadi remaja atau pemuda yang mengisi Muharram ini menjadi lebih bermanfaat gitu. Oke. Baik Bang Bobi. Jadi bagaimana kita mengisi, tadi pertanyaan mengisi spirit Muharram gitu ya. Nah, di tengah pandemi seperti ini memang tidak sedikit sesuatu yang ada di Muharram itu hilang ya. Artinya yang harusnya kita ngadain kegiatan secara offline gitu kan, sehingga perasaannya pun lebih senang gitu kan, perasaan atau spirit menjalankan atau melalui Muharram ini lebih hebat, lebih luar biasa, lebih meriah. Akhirnya karena adanya pandemi COVID-19 ditambah lagi pemerintah sedang menggalakkan yang namanya PPKM ya. Akhirnya kegiatan-kegiatan yang walaupun harus berkumpul menggunakan protokol kesehatan, akhirnya mau gak mau kita harus benar-benar mengerem terlebih dahulu, menahan kegiatan-kegiatan kita yang notabene secara offline gitu kan. Walaupun kemarin pemerintah sebelum PPKM itu menganjurkan, memperbolehkan hanya saja menggunakan protokol kesehatan. Nah, tetapi ditambah lagi PPKM ini yang akhirnya misal teman-teman kita khususnya di remaja masjid ini Bang Bobi ya. Kita misal mau ngadain kegiatan di luar Jakarta gitu kan. Kita khawatir nggak bisa pergi keluar Jakarta karena adanya penyekatan-penyekatan di beberapa daerah di Jawa dan Bali ya, seperti itu. Akhirnya teman-teman Prima baik di utara, tingkat kota, provinsi ataupun pusat, mau gak mau ya kita harus membatasi semuanya karena ada yang namanya PPKM. Tapi alhamdulillah tahadus bin nikmah, sebenarnya sebelum PPKM kami masih leluasa gitu. Nah, karena adanya PPKM ya tentunya tidak bisa dipungkiri, bukan mengeluh, tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Agak banyak yang terkendala. Nah, maka dari itu bagaimana sih kita menjadi remaja yang pandemi ini belum bisa dan belum ada yang mampu memprediksi kapan selesainya. Bahkan bukan hanya pandeminya, PPKM yang notabene dibuat oleh pemerintah, kita pun masyarakat belum tahu ini PPKM ini mau diperpanjang sampai level berapa. Ya, artinya kita tidak bisa memprediksi hal tersebut. Maka dari itu kita, khususnya saya di Prima DMI sendiri, menyemangati teman-teman dengan cara seperti ini. Oke teman-teman, PPKM COVID-19 sudah tidak ada, yang artinya belum ada yang mampu memprediksi kapan selesainya. PPKM buatan manusia pun ya belum ada yang bisa memprediksi kapan selesainya. Maka dari itu, kalaupun PPKM tetap lanjut, kita nggak usah khawatir, gitu kan. Misal ada sesuatu yang memang urgent mau diadakan, yang penting nggak lebih dari 20 orang gitu kan, nggak lebih dari 15 orang saya batasi gitu kan. Artinya misal kita mau ngadain rapat ya, masa iya sekedar rapat aja kita harus online terus gitu kan. Rapat paling berapa orang sih? 5 orang misal, 10 orang misal ya, kita masih bisa bertemu gitu kan. Karena PPKM ini lebih diutamakannya memang
Walaupun pemerintah ini adalah sebuah produk pemerintah yang mana untuk meminimalisir PPKM, nggak banyak orang yang pergi-pergian gitu kan. Tetapi artinya kan kita masih bisa bertemu gitu secara offline. Artinya PPKM masih tidak bisa dijadikan alasan sepenuhnya. Masih banyak cara kita untuk bertemu walaupun kita tetap harus menjaga kesehatan, harus tetap menjaga protokol kesehatan gitu kan. Nah, artinya yang pertama spirit yang harus dibangun oleh remaja adalah mindset terlebih dahulu. Jangan sampai, karena tidak jarang mindset di anak remaja itu, bang saya nggak ikut ya, nggak ikut kegiatan ini ya, takutnya ada PPKM. Karena Prima ini merencanakan, ada sebuah rencana di tanggal, misal contoh dulu ya. Contoh kita mau ngadain kegiatan di bulan Desember. Nah, tiba-tiba pemerintah masih melanjutkan PPKM sampai Desember. Nah, banyak yang remaja itu bilang, "Bang, saya nggak bisa, takutnya masih PPKM," gitu kan. Akhirnya kan orang remaja-remaja yang seperti inilah yang mindsetnya itu masih tertekan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang wajib kita ikuti, tetapi kita tidak harus terlalu kepikiran banget gitu kan, karena banyak juga yang bilang orang sakit ketika COVID gara-gara mikirin ambulan lewat, orang sakit gara-gara mikirin ambulan lewat terus periksa ke rumah sakit akhirnya dibilang COVID dan akhirnya meninggal. Banyak bilang yang seperti itu juga. Akhirnya dari saya pribadi sih yang pertama yang harus dibangun untuk spirit Muharram ini, khususnya mengadakan kegiatan di saat pandemi ya kan, tentunya spirit adalah mindset kita itu ubah terlebih dahulu, mindset yang mana kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetapi bukan berarti kita harus meniadakan kegiatan-kegiatan kita, seperti itu Bang Bobi. Jadi tentu yang pertama itu di spirit Muharram ini, yang bagaimana caranya kita itu bisa menikmati spirit Muharram ini, semangat hijrah ini, semangat berubah itu pertama adalah dengan mindset ya Bang. Meskipun di tengah pandemi seperti hari ini ya, bukan berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Bukan berarti kita harus batalin sesuatu yang sudah kita rencanakan. Tapi mungkin kita juga bisa terus berjalan dengan cara itu dengan ya, yang seperti Bang Fit dikatakan tadi, bagaimana caranya kita bisa mentaati protokol kesehatan ya. Supaya memang ya acara tetap berjalan. Jadi karena mungkin daripada kita nggak ngapa-ngapain ya, dalam tanda kutip ya, di rumah aja, maksudnya ya online kan juga kadang kan orang juga bosan ya, jenuh ya kan. Nah, tapi dengan kan juga pemerintah membolehkan apabila mematuhi protokol kesehatan. Kayak kebijakan-kebijakan yang sudah mulai dilonggarkan, makan di warteg 20 menit ya. Itu sudah boleh ya, sudah mulai boleh artinya meskipun diwaktuin. Nah, kita mungkin juga sudah bisa mulai keluar, tapi dalam tanda kutip ialah yaitu tadi harus dengan ketat mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau dari Ica sendiri gimana cara memaknai spirit Muharram ini ya? di tengah pandemi? Muharram kan yang berarti waktu itu hijrah ya. Hijrah kan maksudnya kayak bukan memutus untuk meninggalkan yang sebelumnya gitu, maksudnya kayak berhijrah ke tempat yang lebih baik kan. Nah, jadi kalau misalkan dari aku sih spirit Muharram bagi anak muda, wake up bro, wake up sis. Meskipun kita di rumah, ya kan, nggak berarti kita itu kehilangan info, ya kan. Masih bisa semuanya kita lakuin secara daring. Karena kita kan Gen Z ya, yang biasanya deket banget sama HP ketimbang baca buku atau kayak datang-datang pengajian, ya kan. Nah, kita merubah diri kita ke arah yang lebih baik itu nggak mesti harus kita dengar langsung nih datang ke tempat dengar ceramah ustadz gitu-gitu kan, nggak mesti. Sekarang kan digital udah canggih nih, banyak Instagram, TikTok juga, yang lain lah ya, sosmed lainnya. Kita bisa lihat kok di situ konten-konten yang baik, ya kan. Maksudnya konten baiknya itu yang merujuk buat wawasan kita, memperbarui diri kita gitu loh. Memperbarui maksudnya kayak berpindah dari yang sebelumnya kita masih kurang ke yang lebih baik lah gitu. Kalau misalkan menurut aku sih semangat berubah ke yang lebih baik nggak mesti harus offline aja, karena di masa kayak gini kita bisalah menggunakan hal yang selalu dekat sama kita ketimbang yang lain tuh HP. Iya, jadi gitu. Jadi memang ya harus bisa memaksimalkan peralatan yang ada ya dalam arti itu ya, nggak harus ketemu secara offline tapi juga bisa
lewat online ya atau lewat daring ya. Ini Iya. menarik sekali karena memang tadi juga Ica sempat menyinggung generasi Z ya yang sering lebih menggunakan HP ya dibandingkan yang lain. Iya lah, ya. Iya, kan karena baru Ica dulu- kerasa. Oh, Ica Gen Z. Oh, Gen Z ya. Iya, jadi- Kamu gimana? Sebenarnya Gen Z atau milenial ini sudah dibahas sama saya pas Muslim untuk sebelumnya. Memang Gen Z ini adalah orang-orang yang dilahirkan 1997 ke sini. Kalau saya kan 1994. Saya maksudnya milenial. Milenial. Bukan Yang memang generation. Iya. Jadi generasi Y ya. Iya. Generasi I Y. generation. I generation. Jadi memang I generation ini ketika lahir memang enggak. Jadi megang handphonenya itu ketika SMA paling cepat itu SMP. Iya, benar. Itu kalau young generation itu. Kalau ini dari SD ya. Dari SD. Dari SD, SMP, SMA. Dan lebih parahnya kayaknya yang lahiran 2019 2020 baru lahir. Artinya bukan baru lahir apa sih namanya? Gimana? Baru 1 tahun nih udah bisa ngomong gitu kan. Udah pasti megang handphone Oh gitu iya kan. benar. Dan itu berasa Karena banget. emaknya kan ya. Iya. Udah lu Tom gitu kan lihat aja nih biar. Kan juga kita kan kalau ngedidik anak nggak boleh nyamain sama waktu tahun kita kan. Maksudnya biar aja anak itu mengikuti arus perkembangan zaman asal kita masih bisa ngontrol. Iya, betul. Itu sih yang aku tahu. Jadi kita nggak kaget sih kalau misalkan ngeliat anak kecil sekarang lebih deket ke HP. Iya. Because I emang Sam. iya. Jadi saya juga heran Bang Bobi, jadi ada bilang gini, tolong dong orang tua sekarang itu arahkan anaknya itu jangan main gadget terus gitu kan. Jangan main gadget terus. Ya memang yang benar yang Ica tadi sampaikan, kita harus mengikuti zaman juga. Artinya ketika kita anak susah gitu. Ketika saya mendidik anak saya aja Gimana? mau dijauhin dari handphone bener-bener susah banget. Iya. Nggak bisa gitu. Bener-bener nggak bisa gimana sih gitu kan. Kalau memang ada gitu kan orang tua yang bisa gitu itu luar biasa banget gitu. Saya apresiasi banget. Memang susahnya luar biasa gitu. Bener-bener. Setidaknya walaupun nggak bisa gitu ya, nggak bisa ngejauhin dari handphone banget kan. Handphone sendiri kan ada punya 2 sisi tuh Kak yang tadi aku bahas kan. Yang aku bilang bisa ada sisi buat kebaikannya, nambah ilmu agama, spirit buat hijrah kita, terutama yang tahunan aku lah ya, 18 tahun ke atas pasti tahu lah ya konten-konten mana yang baik, konten yang nggak baik ya kan. Udah banyak situs-situsnya. Nah konten-konten yang negatif itu juga sih balik lagi ke diri kita, balik lagi ke orang tua anak itu. Kalau emang orang tuanya bisa ngerem anaknya nggak terlalu sering banget nonton YouTube kah, atau buka-buka ini kah, buka itu kah, insya Allah bisa sih. Iya, jadi tentunya harus dimaksimalkan ke arah yang lebih baik lah ya. Iya. Intinya memang harus diarahkan. Iya. Ngomong-ngomong kita jadi bahas masalah apa ini? Oh iya. Masalah handphone. Oke, baik. Jadi Mitra JC, pandemi ini bukan menjadi sebuah halangan bagi kita untuk tetap menyalakan spirit di bulan Muharram ini, ya di awal yang tentunya seharusnya kita bisa lebih semangat ya, meskipun di tengah pandemi, semangat berubah ke arah yang lebih baik, semangat hijrah dengan senantiasa ya tentunya bisa melihat kajian-kajian lewat online meskipun belum bertemu secara offline ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan Muharram kan kemarin juga sempat menjadi beberapa obrolan ya di tengah ya baik bapak-bapak, anak muda, milenial, Gen Z gitu ya. Bener ya? Iya. Tentang kok tiba-tiba diubah sih, maksudnya digeser gitu kan, apa kan liburnya kalau nggak salah tuh hari Selasa ya, tapi jadi hari Rabu. Hari Rabu. Ya pergeseran ini kan tentu menjadi sebuah obrolan yang hangat. Kalau menurut Bang Fikri itu kira-kira tanggapannya tentang kebijakan pemerintah sebab itu gimana? Oke. Jadi memang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu kan. Jadi iya. taat kepada pemimpin gitu. Nah, artinya pemimpin yang seperti apa dulu. Nah, ketika saya mendengar kebijakan pemerintah seperti ini gitu kan, saya himbau juga nih kepada Mitra JIC, jangan terlalu membenci pemerintah, jangan terlalu sayang juga sama pemerintah. Karena ketika kita terlalu sayang, nanti ketika ditinggalkan kita akan benci sama orangnya. Tetapi kebalikannya, ketika kita benci seseorang, bisa-bisa jadi cinta nantinya. Gitu kan? Jadi tengah-tengah aja, enggak serius. Iya, emang gitu. Jadi tengah-tengah aja ya, artinya ketika saya melihat kebijakan pemerintah seperti ini, saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena kan yang diubah itu hari liburnya, tanggal merahnya. Toh pemerintah nggak pernah membunyikan hari besar Islam tanggal 2 Muharram. Kan nggak pernah kayak gitu. Iya. Pemerintah itu cuman menggeser hari liburnya aja. Iya.
Nah, ini masyarakat perlu diedukasi juga. Artinya kenapa pemerintah menggeser hari libur, ya, menggeser hari libur Muharram, gitu kan? Menggeser hari libur Muharram, bukan menggeser bukan menggeser Muharramnya, gitu kan? Menggeser hari liburnya. Artinya kebijakan pemerintah seperti ini adalah kebijakan yang seperti yang Bimas Islam sampaikan itu, Ketua Bimas Islam sampaikan bahwa penggeseran hari libur tahun baru Islam adalah untuk meminimalisir peningkatan COVID-19 di Indonesia ini. Karena memang secara awam juga, ibarat saya orang masyarakat awam yang nggak ngerti lah yang seperti itu. Artinya ketika kita memahami, ketika kita ingin memahami kebijakan pemerintah ini, kita bisa pikirkan, oh iya, awal tanggal 1 Muharram itu kan identik umat Islam ini banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan tahun baru Islam, gitu kan, budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat mereka. Nah, rata-rata banyak mengadakannya itu serentak awal pas tanggal 1 Muharramnya, biar nggak ketinggalan momennya, gitu kan. Nah, ketika pemerintah memberikan kebijakan bahwa hari liburnya dipindahkan, ya sedikit banyaknya ini akan membendung atau minimal mengurangi kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat, gitu kan. Artinya, oh tadinya mau tanggal 1 ya nggak libur, saya kerja, gitu kan. Yang panitianya, misal ketua panitianya, mohon maaf ya saya masuk kerja dan sebagainya. Nah akhirnya ya udah, karena ketua panitianya ini diundur, berarti hari Selasanya, gitu. Nah di sisi Indonesia bagian lain mungkin kan tetap ada yang mau mengadakan kegiatan itu di 1 Muharram, di tanggal 1-nya, di hari Selasanya. Ya sah-sah aja, gitu kan. Akhirnya pemerintah secara tidak langsung berhasil mengurangi aktivitas masyarakat karena jatuhnya kebagi dua. Ada yang mengadakan pas tanggal 1 Muharram walaupun gak diliburkan sama pemerintah, ada juga yang mengadakannya pas tanggal 2 Muharram, gitu kan, karena terkait tadi, karena diliburkan, karena liburnya itu pindah. Seperti itu sih. Kalau saya sih setuju aja dengan kebijakan seperti ya, berarti itu. Ya nggak debat secara panjang lah. Iya, karena kan yang dipindahkan tanggal merahnya. Karena nanti juga ada nih Bang Bobi, tanggal apa? 17 ya, 17 Agustus bukan? Iya, itu hari apa tuh gitu kan? Saya lupa deh. Kalau nggak salah Selasa ya, 1. Ya kan, itu Agustus digeserkan ya. juga kan. Saya mah ya itu saya bilang jawabannya akan sama seperti itu, nggak akan beda, gitu kan. Itu yang dipindahkan itu bukan bukan merubah sejarah, gitu loh. Iya. Artinya cuma tanggal merahnya tujuannya itu untuk meminimalisir. Tanggal biasanya digeser. Iya. Kalau Ica gimana, Ca? Kalau misalkan Ica sih mau dipindah mau enggak, ya biasa aja sih, maksudnya nggak ada efeknya gitu kan. Saya kan kita ngerti kan dari Pulau Jawa ya, khususnya wilayah Jakarta kan memang bener-bener lagi di PPKM kan. Sekalipun itu nggak dipindahin, percuma, kita nggak bakal bisa ngadain festival apa-apa. Kan biasanya ada festival kan, kayak obor, pawai obor atau apa, itu sih yang Ica tahu. Jadi ya udah, mau digeser mau enggak, ya nggak ada efeknya. Kalau buat Ica sendiri, tapi nggak tahu sih kalau menurut yang lain. Kalau Ica gitu. Iya, baik. Jadi tentunya tidak mengurangi esensi istilahnya ya, dalam arti Iya, khidmat, tidak mengurangi rasa khidmat. dan kalau misalkan kita analogikan bahwa 50-50 supaya mungkin nggak memadati satu tempat tertentu, mungkin bisa ya, maksudnya ya supaya nggak rame gitu ya. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah, baik, menarik sekali Mitra Jezi di kesempatan siang hari ini. Nah, kalau misalkan kita ngomongin bulan Muharram kan ini menarik ya, bahwasanya ada beberapa kegiatan atau tradisi yang ada di berbagai macam daerah ya. Kalau saya sih ingatnya kayak malam satu suro, bener sih? Iya bener. Iya. Jangan-jangan habis ngasah keris nih. Nah iya, banyak kan beberapa di daerah kayak gitu kan, ada yang ngasak keris, pawai obor, mandi di kali. Nah, kan itu yang Ica tahu. Iya, maksudnya kan ada beberapa perayaan lah ya. Iya. Kira-kira mungkin bisa nggak sih cerita atau mungkin di-share ke Mitra JS tentang perayaan apa aja yang biasa dilakukan dan semestinya memang seharusnya hal apa yang tepat yang harus kita lakukan di bulan Muharram ya? Gimana, Cak? Kalau misalkan dari Ica sendiri sih kayak kalau pawai kayak gitu kayaknya nggak usah ya. Soalnya itu kan awal tahun. Lebih baik banyak zikir aja sih. Awal ke penutup. Banyak berdoa ya kan.
berdoa terutama buat negara kita deh nih biar cepat sembuh, biar segera offline lagi lah, nggak online gitu. Kalau menurut Ica gitu aja sih, banyakin doa sama sholawat aja. Mungkin doa sama sholawat ya. Kalau Bang Fikri gimana Bang? Islami banget ya. Oh, Insya iya Allah. Nggak usah ribet-ribet. Iya, betul. Nah, melihat tradisi-tradisi di masyarakat ya, kalau memang sebelum adanya pandemi dulu mungkin saya cukup menarik sih kegiatan-kegiatan Muharram sebelum pandemi itu, Masya Allah banget. Itu benar-benar ibarat kata, rata-rata sih abis Muharram pasti Agustusan dari tahun Deket ya? iya pasti deketan, artinya momen Muharram dengan momen Agustus meriahnya nggak jauh beda kalau di kampung saya dulu ya. Jadi Muharram itu kalau biasa anak pengajian betul tadi diadakan pawai obor gitu kan. Itu udah pasti sambil di jalan baca sholawat pawai obor gitu kan. Artinya itu dijadikan momen syiar dakwah juga, karena pawai obor mereka keliling kampung, artinya oh majelis taklim mana nih, pengajian mana nih kayak gitu kan. Nah, akhirnya dakwahnya tersampaikan, oh anak saya mau ngaji di situ mau ngaji di situ gitu kan, seru nih anaknya rajin-rajin baca sholatnya bagus-bagus kayak gitu yang pertama. Nah terus juga kalau di kampung saya itu biasanya Muharram itu satu syuro ya, bisa dikatakan satu syuro itu Malam satu syuro. sebelum malam satu syuronya ya, sebelum ngasah pisau juga, tapi ngasah ya. Buat apa tuh? buat ini, buat hitanan kalau di saya. Jadi mantri, bahasanya mantri ya, dokternya itu mantrinya itu tukang sunatnya itu ngasah pisau gitu kan. Akhirnya bukan sorenya gitu atau setelah tanggal pas banget satu Muharramnya. Biasanya di masjid saya itu, masjid di kampung saya ngadain hitanan massal. Jadi panitia sudah menyediakan semuanya, kayak ayam bakarnya, terus makanan-makanannya gitu kan. Kadang ada pendaftarannya, bukan pendaftarannya gratis gitu kan. Kadang dikasih uang sakit lah sama yang disunatnya gitu. Uang sakit gitu kan. Nah, terus ada juga disatuin juga sama kegiatan ini, sholawat baca kayak maulid lah ya, kalau maulid baca berjanji dan lain sebagainya. Jadi yang di depan kayak Idul Adha aja, yang di depan dipotong-potong gitu kan, yang di dalam baca maulid gitu, baca maulid sambil setelah itu bagi-bagi berkat. Kalau berkat itu apa sih, makanan gitu kan, Besek lah ya. ya, besek. Besek karena satu rumah kalau Muharram itu sebelum besoknya Muharram sorenya ini kita pada masak, satu rumah itu biasa dimintain 5 besek lah, 10 besek, terus dibawa semuanya ke masjid, akhirnya banyak kan. Nah yang baca berjanji ini mereka kadang dibagiin juga. Nih satu orang kadang harusnya dapat 1 gitu kan, yang ustadznya 5 misal. Nah kalau satu Muharram yang orang-orang biasa aja kebagiannya banyak, dan lucu dan senangnya itu saya waktu itu sering buka, oh yang ini isinya ayam bakar, yang ini isinya telur, yang ini isinya telur setengah. Itu lucu aja gitu kan, unik, bukan masalah pengen makannya, tapi lucu aja gitu, banyak gitu kan. Satu orang kebagian 5 besek dan sebagainya, itu unik banget gitu. Momen-momen Muharram yang memang tradisi Muharram yang hilang saat ini gitu kan. Iya. Ya harapannya sih pandemi. Iya. Semuanya mudah-mudahan nih pandemi kupingnya panas gitu kan. Jadi diomongin terus. Terus ada juga kalau di daerah lain saya dengar sih ya, ketika pandemi sekarang pun masih ada yang mengadakan pawai obor lah, terus kayak satu syuroknya, terus hitanannya masih ada sih saya dengar. Di berita-berita itu banyak itu sih. Iya, saya juga sempat mengingat satu tradisi, apa tuh namanya? Jadi dibikin kuenya tuh ditumpuk, kuenya tuh kalau nggak salah kue apem deh, kalau salah satu daerah di Jawa. Jadi ditumpuk dulu tuh. Kayak tumpeng. Iya, tapi dia gede besar. Kayak diarak-arak habis itu diambil. Rebutan. Ya, betul. Iya, saya pada waktu itu ngeliat di berita sih. Lucu, maksudnya seru aja gitu. Maksudnya jadi ya satu Muharram tuh jadi berbagai macam berbeda-beda tradisi ya, tapi budaya. tentunya semangatnya sama ya. Maksudnya semangat untuk berubah, berjuang gitu kan. Berusaha untuk jadi lebih baik dan pantang menyerah. Ya, betul. Apalagi kalau pandemi kayak gini sih terasa sih ya, maksudnya gimana, tapi
kembali lagi tugas kita sebagai remaja gimana menyemangati remaja yang lain agar biarpun tradisi kita tidak adakan tetapi kita ubah dengan sesuatu yang lebih luar biasa lagi yang minimal tidak jauh beda rasa senangnya, rasa bahagianya. Kemarin saya ngadain juga kalau Muharram itu ya rata-rata yang tadi Ica bilang kita ngadain doa bersama via Zoom gitu. Tapi kita ngundang artis. Oh, ada artis ini jadi tetap datang gitu kan Zoom-nya gitu kan spirit Muharramnya senang. Oh, kemarin jadi di screenshot sama mereka habis doa bersama nih satu Muharram bersama gitu kan Ustadz siapa gitu kan artis-artis kayak gitu. Itu luar biasa sih. Jadi semangat juga. Iya, jadi tentunya meskipun pandemi ya balik lagi ya tidak mengurangi rasa khidmat ya, esensi dari sebuah ajakan untuk sama-sama berubah ya, ajakan untuk sama-sama baik di awal yang tentunya tahun baru 1443 Hijriah ini. Nah, ini menarik nih Mitra JC, dari tadi kita juga sempat membahas tentang dari pergeseran makna, lalu juga kita tanggapan tentang hijrah ya, tentang Muharram. Mungkin kita juga patut mengetahui nih tentang sejarah singkat Muharram itu seperti apa. Karena kan mungkin masyarakat di tengah kita sebagian besar ya Muharram ya udah selesai gitu kan. Maksudnya kan justru generasi Z mungkin sedikit kali yang mengetahui bahwasannya ini tahun baru Islam loh. Iya. Jadi kan nggak semarak seperti tahun baru Masehi, betul nggak sih? Ya kan, jadi tahun baru Islam biasa aja sih gitu kan. Maksudnya kalem gitu kan, sedangkan tahun baru Masehi wah itu sangat luar biasa euforianya. Kalau dulu tuh Ica dengernya katanya kalau misalkan tahun baru Hijriah ya, bilangnya katanya tahun barunya anak yatim dan anak yatim piatu. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau tahun baru Hijriah ya dibilang. Nah, itu kan yang perlu kita ketahui juga nih, biar kita itu bisa memaknai pergantian tahun baru Islam itu justru lebih semarak dibandingkan tahun baru Masehi gitu kan. Harapannya seperti itu. Nah, kira-kira sejarah singkat Muharram itu yang tentunya perlu kita tahu sebagai seorang muslim dan juga mungkin mitra JC yang ingin tahu dan tentunya harus tahu ya tentang sejarah singkat Muharram ini kira-kira seperti apa nih? Oke, sejarah singkat tentang Muharram ya. Muharram ini kan penanggalan Islam gitu kan, Hijriah bahasanya. Penanggalan Islam pertama. Nah, kapan sih awal mula Hijriah ini ditanggalkan gitu kan. Nah, sedikit banyaknya saya lihat para asatidz itu menyampaikan bahwa awal mula Hijriah ini 6 tahun setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebelum Hijriah sebelum adanya penanggalan Hijriah, tahun-tahun sebelumnya itu ditanggalkan sesuai peristiwanya. Seperti kelahiran Nabi Muhammad kan nggak ada tanggalnya tahunnya, dikatakan tahun gajah karena peristiwa waktu itu Raja Abraha itu sedang menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya, akhirnya tahun itu dikatakan tahun gajah. Jadi tahun-tahunnya disesuaikan sama peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, setelah Rasul SAW wafat 6 tahun ya, pada masa itu Umar bin Khattab ya berkumpul dengan para sahabat untuk menentukan penanggalan. Ada yang ketika ditanya kapan nih awal mula kita penanggalan 1 Hijriah. Nah, ada yang bilang awal Hijriah itu kita tanggalkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul gitu kan. Ada juga yang bilang kita awal tanggal Muharram itu tanggal 1 Muharram kita tentukan pas hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika perkumpulan itu disepakatilah bahwa awal mula Muharram itu disepakati pas Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, maka dari itu dikatakanlah Hijriah gitu kan, karena waktu itu ditentukannya ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya namanya tahun baru Islam itu Hijriah. Gitu. Nah, iya. Karena memang itu sejarah singkatnya ya. Nah, akhirnya sampai sekarang 1443 Hijriah. Nah, memang 1 Hijriah ini unik loh Bang Bobby ya, Cak. Jadi memang banyak peristiwa ya, peristiwa yang berhubungan dengan Nabi atau Rasul yang terjadi pada awal Muharram. Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang atas pengingkaran beliau yang ketika di surga akhirnya dibuang ke dunia gitu kan. Beliau bertobat pada 1 Muharram, akhirnya diterima tobatnya. Makanya kenapa orang Islam ini banyak yang berdoa, ayo berdoa pada awal Muharram sehingga didengar dosa kita diampuni. Nah, karena memang filosofinya
Nabi Adam pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya itu kan karena pada 1 Muharram. Terus juga Nabi Yusuf, beliau dikeluarkan dari penjaranya Firaun karena waktu itu ketika difitnah mendekati istrinya Firaun gitu. Nah, terus juga Nabi Nuh, peristiwa kapal gitu kan, perahu. Terus juga peristiwa Nabi Ibrahim dibakar, peristiwa Nabi Yunus ditelan oleh itu kan peristiwa-peristiwa Rasul yang memang terjadi pada awal 1 Muharram gitu kan, pada bulan Muharram wallahu alam ya. Seperti itu sih keunikannya. Iya, jadi tentunya makna dari sejarah singkat itu karena memang berpindahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Iya, betul. Dalam arti ya hijrah ke tempat yang lebih baik, ke situasi yang lebih baik, dan tentunya kalau misalkan diaplikasikan ke kita itu ya kita harus ya bisa lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya ya. Iya. Kalau bahasa Arab itu minal zulmati ilan nur, dari kegelapan menuju Yang cahaya, terang benderang. terang-benderang. Nah kalau dari Ica sendiri gimana sejarah singkat Muharram itu? Ica kurang paham begitu banyak sih kalau ini. Gak apa-apa, sharing-sharing aja. Iya, tadi yang udah dijelasin kayak Bang Fikri itu Ica baru paham itu di situ tadi. Iya. Nah, baik. Nah, tentu ini juga menjadi kalau misalnya bicara Muharram kan berarti kita bicara tentang hijrah kan. Nah, kalau menurut Ica sendiri makna hijrah itu kira-kira seperti apa? Kalau dari Ica sendiri sih hijrah itu ya kayak berpindah. Apakah dari pakaian yang terbuka menjadi pakaian tertutup gitu ya? Iya. Atau mungkin Kayak dari awal mulanya kita, kalau khususnya buat cewek ya. iya, Buat cewek. Awal mulanya kita berjilbab tapi masih pakai celana nggak masalah, nggak apa-apa. Dikit-dikit kita rubah jadi kerok kah atau celana kulot kah yang nggak begitu ngetat ya kan. Soalnya Ica sendiri juga masih belum dikatakan hijrah. Ica belum dikatakan hijrah gitu kan. Cuma Ica masih mencobalah meninggalkan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Dari yang tadinya jilbabnya masih dicekek, ya kayak gini nih. Agak diturunin ya kan bisa. Cuma kalau Ica untuk sekarang sih belum, masih belajar. Gitu, khususnya buat yang muslimah, dari yang biasanya pakai kerudung rambutnya masih kelihatan agak dicip